Selamat pagi pemirsa. DBD dan malaria perlu diwaspadai di tengah pandemi COVID. Penambahan 37 positif baru, total corona Kota Sorong 918 kasus. Dua informasi ini akan kami ketengahkan bersama sejumlah informasi menarik lainnya di CWM News pagi hari ini, Senin 5 Oktober 2020 bersama saya Iksanti Syafaati. Dan inilah CWM News selengkapnya. Pemirsa, di tengah meningkatnya kasus positif COVID-19 di Provinsi Papua Barat, pemerintah daerah juga diminta mewaspadai dua jenis penyakit lainnya yang berpotensi berkembang menjadi pandemi, yaitu demam berdarah dan malaria. Walau angka dua kasus ini tidak meningkat signifikan di Provinsi Papua Barat, namun jika tidak ditangani dengan baik, dapat berpotensi mengancam keselamatan warga masyarakat. Meski hingga kini kasus demam berdarah belum mengakibatkan kematian, namun disinyalir jumlah kasus demam berdarah atau DBD di wilayah Papua Barat lebih dari 136 kasus. Selain demam berdarah, penyakit lainnya yang patut diwaspadai adalah malaria. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat mencatat hingga September 2020, kasus malaria di Provinsi Papua Barat berjumlah 7.036 kasus dengan jumlah pasien meninggal sebanyak 1 orang yang berasal dari Kabupaten Teluk Wondama. Totalnya kasus ada 136 kasus DBD. Itu yang melaporkan di kami itu adalah di Fafak, kemudian di Kaimana. Ini ada dua, Raja Ampat juga melaporkan, Pulau Bintuni juga melaporkan. Tapi saat ini kasus yang paling banyak, Pak, untuk DBD ini ada di dua kabupaten ini, yaitu Fafak sebanyak 64 kasus, kemudian Kaimana ada 64 kasus, Raja Ampat itu ada 4 kasus, kemudian Pulau Bintuni ada 2 kasus. Manokwari sendiri? Manokwari ini belum ada laporan kepada kami. Sejauh ini ada yang meninggal, Pak? Dalam laporannya untuk DBD, Pak, ini belum ditemukan ada yang meninggal ya. Untuk tahun ini belum ada yang terlaporkan. Kasus daripada malaria itu ada 7.036 kasus seperti itu. Kemudian data kematian malaria yang dilaporkan kepada kami, ini yang laporan ya, Pak, kepada kami itu ditemukan kemarin 1 di Teluk Wondama. Oke, secara umum, pertama gunakan kelambu, karena kelambu itu akan membunuh nyamuk Anopheles sama nyamuk DBD. Untuk DBD 3M, tetap harus 3M, Pak, yaitu menguras, kemudian menutup, dan atau mengubur atau mendaur ulang. Nah, kalau untuk malaria, aktivitas malam hari dijaga. Kalau keluar pakai lengan panjang, reflen, itu saja, Pak. Mudah-mudahan bisa jangan sampai membatasi tergigit oleh nyamuk, Pak. Seperti itu. Walau prosentase angka kematian dari demam berdarah dan malaria jauh lebih kecil dibandingkan kasus COVID-19, namun warga masyarakat diminta untuk menerapkan pola hidup sehat guna menghindari terpapar malaria dan demam berdarah. Ari Armstrong,